Selamat pagi teman-teman, pagi menjelang siang. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat, selalu optimis di masa-masa karantina seperti ini, dan semoga di sana cuacanya cukup cerah ya, karena di sini udah mulai mendung, dan aku pribadi suka suka sih sama mendung, tapi aku lebih memilih kalau ada matahari. Buat aku matahari itu bikin semangat gitu. Hari ini hari Kamis tanggal 9 ya. Ini morning talknya. Aku tadi sambil shuffle udah duluan, udah dapat dua nih di sini tapi belum aku buka. Aku akan dia dapat dua sekaligus keluar dua gitu. Jadi aku biarin aja, nggak aku pisahin. Sini aku ambil satu. Buat teman-teman yang baru nonton, baru ketemu channel aku, selamat datang. Di sini aku biasanya ada morning talk setiap pagi kalau aku sempat upload. Aku akan ambil kartu dan membahas isi kartu tersebut sebagai bahan renungan atau reminder buat kita semua di hari ini. Jadi memang sengaja aku bikin pagi. Aku usahain pagi sih ya sebenarnya supaya menjalani sisa harinya itu kita masih dengan semangat yang berasal juga dari positivity-nya dari kartu pembacaan kartu ini. Tapi ya udah, ini udah agak menjelang makan siang. I hope it's fine. So, di sini udah ada dua kartu yang ini aku bacain aja ya. Di sini ada relationship. Wow. Relationship. Lalu sebelahnya ada money. Wow. Asmara dan uang. Dan kita lihat ada apa lagi di sini. Oh, di sini ada kartu soulmate. Seru ya kalau misalnya ada cinta-cintaannya sedikit, romansnya sedikit gitu kan. Kita kalau masih manusia nih pasti masih pengen ada sparks gitu, ada percikan-percikan cinta dari manusia yang lain. Oke, aku baca dulu untuk yang relationship. Di sini dia bilang, I call in the infinite power of love to take over this union in every way. May it now fully belong to the divine. Let it unfold in the perfect way for each of us. I need not fear letting go of control. My needs are always abundantly met. Jadi kalau di kartu ini sendiri, dia bilang, uh, aku memanggil kekuatan ilahi untuk mengambil alih penyatuan ini ya. Jadi sepertinya ada perasaan jatuh cinta di antara kita. Sepertinya mungkin teman-teman yang lagi nonton ini sedang jatuh cinta dan cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Nah, tapi kayaknya belum jadian atau belum benar-benar mapan, settle gitu, tapi mulai mendekati, saling mendekat, dan perasaannya itu makin besar, makin besar, makin besar, sehingga tahu dong ya, kalau yang pernah jatuh cinta, kalau perasaannya udah makin besar, biasanya kita jadi takut kan, takut sakit, takut salah orang lagi gitu. Nah, di sini dia bilang dia ingin menyerahkan perasaan ini kepada Tuhan. Jadi dia mengizinkan Tuhan untuk mengambil alih, untuk mengendalikan kemana relationship ini akan berakhir gitu. Akhirnya ujungnya ada apa. Terus dia bilang, may it now fully belong to the divine. Semoga relationship yang sekarang benar-benar uh, relationship yang diberkati Tuhan, benar-benar yang diridhoi Tuhan, benar-benar sepenuhnya milik Tuhan sepenuhnya, artinya kita tidak lagi mengatur ini harus apa, ini harus berujungnya ke pernikahan kah, atau menjadi partner bisnis kah, atau menjadi sahabat. Kita udah nggak lagi mengendalikan itu, kita udah pasrah. Pokoknya kita sudah punya kesadaran apapun yang diberikan oleh Tuhan, sepenuhnya kita berikan kembali kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan yang ngarahin nih, kalau misalnya berlayar ya kapal gitu ya, mau ngarahin layarnya kemana gitu, kita tinggal ngikut. Nah, kayaknya di sini dia juga bilang, let it unfold in the perfect way for each of us. Semoga atau dia membiarkan, dan kita juga disarankan membiarkan setiap prosesnya itu
berjalan alami dan sesuai dengan kita masing-masing. Tunggu ya, ini ada telepon sebentar. Halo? Ya, lagi apa ya? Lagi online, ini lagi bikin video. Ya, aku lagi nganter ceritanya ini aku memang nggak bisa tempat jalan juga cuma bayar gratis parkir Oke. makanya mama pulang-pulang Ya, sorry teman-teman, aku nggak bisa cut ini ya. Jadi yang aku bilang, untung cuma sebentar ya. Semoga teman-teman ngerti. Aku kalau reading itu nggak bisa retake. Takutnya bacaannya beda lagi. Oke, jadi lanjut aja. Tadi telepon dari rumah. Jadi aku tidak bisa menolaknya karena biasanya itu ibuku. Jadi dia bilang, di sini kita disarankan untuk membiarkan segala sesuatunya berjalan dengan alami. Prosesnya itu terbukanya satu persatu. Jadi misalnya kan kita kadang-kadang suka nggak sabar ya, aduh ini nanti ujungnya kemana sih, gimana sih, apakah dia mau nembak gue, apakah gue harus bersama dia, apakah gue harus mengalihkan fokus gue kemana dulu supaya gue nggak terlalu berfokus sama dia. Nah itu dia, kalau kita ingat bahwa setiap hal yang kita alami atau setiap hal yang ada di dunia ini yang dikasih ke kita adalah karunia yang maha kuasa, kita akan bisa mengembalikan dengan ikhlas bahwa oke Tuhan, aku serahkan gitu ya, aku serahkan ini semua kepadamu, lalu kita hidup seperti biasa aja dengan rasa percaya bahwa kalau memang it's meant to be, ya dia akan membawa kita mendekat gitu. Jadi relationship ini akan semakin kuat, erat dengan sendirinya tanpa perlu kita tungguin ini mau jadi apa ya. Nggak perlu. Kita hidup biasa aja setiap hari as usual, seakan-akan memang belum ada apa-apa. It's okay gitu ya. Dan di sini ada I need not fear letting go of control. My needs are always abundantly met. Dia bilang, aku tidak takut melepaskan kendali dan aku tahu bahwa kebutuhanku akan selalu terpenuhi. Oke, di sini ada kartu soulmate ya. Jadi ini sepertinya memang uh, ada beberapa di antara teman-teman yang mungkin saat ini sedang mempertanyakan, ini yang datang ngedeketin ini siapa nih ya kira-kira. Aku sebenarnya nggak suka pakai label soulmate ini karena memang kartunya judulnya soulmate gitu. Aku hanya bilang bahwa kemungkinan besar, ini bisa aja salah, kalian tetap harus pakai hati. Kemungkinan besar yang datang sekarang adalah memang orang yang akan stay, artinya nggak akan pergi dan ninggalin kamu seperti yang sudah-sudah. Artinya ini memang untuk saat ini dia berjodoh dengan kamu, untuk saat ini ya. Jadi please jangan diambil arti bahwa dia jodoh kamu sampai sehidup semati, enggak. Tuh. Jadi yang ini kayaknya memang sudah meant to be untuk saat ini. Orang yang akan belajar dengan kamu untuk mengarungi kehidupan, untuk mengenal siapa diri kamu. Pokoknya ngerti ya maksud aku. Jadi ini bukan orang yang salah lagi, atau dia bukan bangsa yang tiba-tiba ngilang, tiba-tiba pelin-pelan, enggak. Feeling aku kali ini orangnya serius, dan ini bisa menjadi suatu relationship yang baik gitu. Tapi ingat, kamu nggak boleh keburu-buru. Kamu harus membiarkan Tuhan yang membuka jalan satu persatu. Jangan kamu yang membuka jalannya. Ini yang harus diingat nomor satu. Yang nomor dua di sini ada tentang uang. All my finance are now in divine order. Love itself knows my needs and it is the source of all. I need not cling to gain or fear of loss. Every need will be met through offering all to the divine. So, di sini ada relationship, di sini ada uang. Ini artinya dua juga nih artinya. Ada kemungkinan ada teman-teman yang melihat hubungan ini sebagai suatu peluang untuk menyandarkan diri secara materi, gitu ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang selama ini mungkin hidupnya terlalu ngepas banget ya dan berharap, aduh gue pengen punya pasangan hidup nih biar ada yang membiayai hidup gue ingin punya pasangan hidup nih supaya gue nggak harus selalu kerja.
dan lelah. Biarkan dia aja yang menafkahi gue. Gue ingin punya pacar nih supaya bisa bantu-bantu dari ekonomi. Itu satu. Nah, gini, sebenarnya bebas-bebas aja. Niat untuk berhubungan bebas-bebas aja. Tapi niat seperti itu sesungguhnya tidak mulia. Karena apa? Karena di sini pun juga dibilang nih, aku nggak perlu takut, saya nggak perlu takut karena kebutuhan saya akan selalu terpenuhi. Di sini juga dia bilang, saya tidak perlu bergantung dengan orang lain karena hubungan. Masuk aja, Beb. Beb. Ini karena hubungan ini bukanlah untuk disandari. Jadi intinya kalau kamu punya niat ingin mencari keringanan dari segi biaya atau dari beban hidup, itu tidak boleh ada di sini, di relationship ini. Dan kalau misalnya di sini ada dua, ini kan artinya satu, kamu kemungkinan takut kebutuhan kamu nggak terpenuhi, atau kamu kemungkinan takut kalau misalnya kamu nggak punya pasangan, kamu harus membiayai diri kamu sendiri terus-terusan. Ini ada hubungannya pokoknya sama uang. Jadi yang satunya lagi, sorry, agak terdistraksi karena itu suamiku di luar, mungkin dia merasa tidak boleh masuk ya, aku sedang recording. Padahal tadi aku udah panggil-panggil, mungkin nggak dengar. Uh, yang satunya lagi teman-teman, di sini ada rasa takut. Karena kemungkinan orang yang kamu sukai ini atau orang yang mendekat kepada kamu mungkin secara finansial tidak mapan. Mungkin dia tidak bisa provide, dia di bawah standarnya yang kamu misalnya kalau punya pasangan gue pengen dia misalnya segini gajinya atau gue pengen dia berpenghasilan segini gitu. Pokoknya kamu takut jadinya. Kamu cinta, kamu senang dan dia kayaknya baik tapi sayangnya mungkin dia pekerjaannya tidak sebagus kamu atau keuangannya tidak semapan kamu. Nah, di sini juga disarankan kamu tidak perlu takut. Pokoknya masalah materi itu jangan disatuin sama masalah relationship yang datangnya dari Tuhan. Cinta yang datangnya dari Tuhan, kalau itu memang sebuah amanah, itu jangan dicampurin sama uang, ya. Karena kalau kamu bisa mencintai tanpa pamrih, kamu cinta dengan tulus, rezeki itu akan ada di mana-mana. Ini juga aku rasain ya, dan aku juga pernah diceritain sama teman-temanku, dan aku pernah baca juga di beberapa buku gitu ya, di beberapa buku. Uh, Apalagi buat teman-teman yang mau berumah tangga, ketika bisa menjaga kerukunan dalam rumah tangga, ketika hubungan suami dan istri harmonis, otomatis rezeki akan ada. Dari mana aja, nggak perlu dari gajinya si suami, gajinya si istri, kadang-kadang begitu aja ada banyak kemudahan. Tapi ketika kita ngeributin uang, kemudian hubungan jadi tidak harmonis, sesukses apapun pekerjaan pasangan kamu, sesukses apapun pekerjaan kamu, rezeki tidak akan datang. Ya, jadi di sini kita mainnya energi. Kalau energi kamu baik, kalau energi pasangan kamu baik, kalau kamu berdua sama-sama niatnya tulus, niatnya tuh berhubungan hanya untuk kepada Tuhan gitu ya. Ayo kita sama-sama mendekat, sama-sama menjalani, menjajaki hubungan ini dengan tujuan spiritual yang baik. Itu insya Allah rezekinya pasti banyak sekali. So, jadi pesannya gitu aja, jangan takut kalau nggak punya uang dari orang ini gitu, atau takut kamu tidak akan terjamin hidupnya, jangan takut. Dan yang kedua, jangan punya niat menggantungkan hidup kepada orang lain, terutama dari segi materi. Ya, kita hanya boleh bergantung kepada Tuhan, bahkan dari segi materi. Gitu aja teman-teman, sorry kalau banyak gangguan, semoga pesannya masih bisa diterima, dan hopefully bermanfaat buat yang mau cari pasangan, sudah punya pasangan pun. Semoga kalau misalnya kita masih punya agenda-agenda pribadi yang ingin kita sandarkan ke pasangan kita, semoga kita tersadarkan kembali bahwa kita tidak boleh bersandar sama siapapun, bahkan kepada pasangan. Kita hanya boleh bersandar kepada yang di atas, ya, sehingga cinta kita selalu murni tanpa pamrih. Tuh.
Thank you for watching. Sampai ketemu lagi besok. Dadah.